Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Resusan Nubara SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas latihan bab 3 yang baru saja kalian kerjakan. Mudah gak? Semoga mudah, tetapi Bapak akan memberikan penjelasan soal-soal yang baru saja kalian kerjakan supaya lebih paham. Ya, yang sudah paham, yang belum paham semoga bisa jadi paham. Oke, kita langsung membahas soal-soalnya. Soal yang pertama, ya ini sudah Bapak jelaskan ya dalam pertemuan sebelumnya bahwa hukum dasar yang dijadikan pegangan atau pedoman penyelenggaraan negara adalah konstitusi. Jawabannya D ya, dimana konstitusi adalah pengertiannya adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara, di mana tujuan dari konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 ini jawabannya adalah C ya. Di mana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu merupakan sidang pertama BPUPKI yang membahas mengenai dasar negara. Jadi pilihan A kita buang. 22 Juni itu terbentuknya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi pilihan B kita buang. Terus 18 sampai 19 Agustus 1945 itu merupakan sidang PPKI. Jadi pilihan D kita buang. 10 sampai 16 Juli 1945 itu merupakan sidang kedua BPUPKI yang membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 3, di mana jawaban dari nomor 3 ini yang paling tepat adalah D ya. Di mana hasil sidang 11 Juli 1945 adalah pertama membentuk panitia perancang Declaration of Right dan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Nah, perlu dicatat bahwa di dalam buku kalian itu kan tidak dijelaskan bahwa hasil sidangnya itu adalah membentuk panitia kecil perancang undang-undang, tetapi di situ maksudnya adalah membentuk juga panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ya. Terus yang kedua adalah memutuskan bentuk negara kesatuan. Yang ketiga adalah kepala negara adalah presiden. Jadi bukan menunjuk kepala negaranya ya, tetapi memutuskan bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah presiden ya. Terus yang keempat jawabannya adalah B ya, karena tokoh yang ada di gambar ini merupakan Insinyur Soekarno, yang mana Insinyur Soekarno ini merupakan anggota BPUPKI dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Insinyur Soekarno itu diberi peran penting yaitu sebagai Ketua Panitia Hukum Dasar atau Ketua Perancang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Pak, kenapa jawabannya nggak D? Nah, yang perlu dicatat di sini ya, emang benar bahwa Soekarno itu adalah presiden pertama Republik Indonesia, tetapi dalam soal meminta adalah dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Jadi prosesnya adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar ya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Coba kita cek. BPUPKI ini merupakan sebuah organisasi yang diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dan dibantu oleh Ichibagase Yoshio dan Raja Panji Suroso sebagai wakilnya. Jadi pilihan C kita save dulu. Tercatat dalam sejarah bahwa BPUPKI setidaknya telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ya, berarti pilihan A kita buang. Terus pembahasannya berbeda-beda, di mana dalam masing-masing sidang secara garis besar membahas rancangan dasar negara dan dasar hukum Indonesia. Setelah tugas BPUPKI selesai, 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Jadi BPUPKI terlebih dahulu yang dibentuk baru PPKI. Jadi pilihan D kita buang dan pilihan B juga kita buang ya, karena bukan mengesahkan melainkan merancang Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Lanjut ke nomor 6.
Jawabannya yang paling tepat adalah A ya, dimana pada hari kedua sidang yaitu 11 Juli itu dibentuk 3 panitia kecil. Nah, perlu Bapak revisi ya pada penjelasan sebelumnya. Jadi pada penjelasan sebelumnya itu kan Bapak menjelaskan bahwa dibentuknya 3 panitia kecil ini pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, tetapi setelah Bapak cari lagi dari berbagai sumber ya selain dari buku kalian, ternyata 3 panitia tersebut dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945, bukan 10 Juli 1945 ya. Jadi diperbaiki ya kalau kalian sudah menulisnya. Jadi dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu Panitia Hukum Dasar diketuai oleh Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abdul Cokro Sojoso, dan Panitia Ekonomi serta Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, selain itu juga hasil sidang pada tanggal 11 Juli ini memutuskan membentuk panitia lain, yaitu Panitia Declaration of Right dan juga Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut ke nomor 7, jawabannya yang paling tepat adalah C ya, di mana pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat di dalam alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Lanjut ke nomor 8, di mana jawabannya yang paling tepat adalah B. Ya, karena panitia kecil Undang-Undang Dasar ini memiliki ketua, yaitu Dr. Supomo dengan 6 anggota yang tugasnya adalah merancang isi Undang-Undang Dasar. Lanjut ke nomor 9 ya, di mana tokoh yang ada di dalam gambar ini merupakan Muhammad Hatta ya, yang mana Muhammad Hatta ini merupakan salah satu anggota BPPKI yang ditunjuk sebagai ketua dari Panitia Urusan Ekonomi dan Keuangan yang memiliki tugas menyusun dasar perekonomian bangsa Indonesia serta menentukan mata uang dan landasan ekonomi bangsa. Lanjut ke nomor 10 ya, nomor 10 ini jawabannya adalah D ya, karena Undang-Undang Dasar ini merupakan salah satu bentuk konstitusi tertulis ya, karena berbentuk tertulis dalam lembaran-lembaran negara. Terakhir nomor 11, jawaban yang paling tepat adalah B ya, karena kebiasaan merupakan salah satu bentuk konstitusi tertulis, di mana kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara ya, atau biasa juga disebut dengan konvensi. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus dan juga pengambilan keputusan oleh MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Itu dia pembahasan latihan bab 3, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.